anugerah terindah. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanmu, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap langkahku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Shalom. Selamat siang. Ada sukacita. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita boleh bertemu lagi pada siang hari ini. Biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur karena Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu.
Bapa, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami, Tuhan. Atas kasih karunia dan anugerah Tuhan yang besar bagi setiap kami, Tuhan, yang hadir dari Bakor Kris, Tuhan, Rumah Sakit Pertamina. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati setiap kami yang hadir, memberkati firman Tuhan yang boleh didengar dan ditaburkan pada siang hari ini. Pakai hamba-Mu, beri dia urapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sungguh saudaraku, firman Tuhan pada siang hari ini kita dengarkan dan kita lihat diambil dari Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sungguh firman Tuhan pada siang ini dengan tema bahwa kekuatan kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita. Saudaraku, ketika Yesus bertemu dengan iblis, ketika setelah dia puasa 40 hari, dia digoda oleh iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Lalu Yesus menjawab di Matius 4 ayat 4. Dia berkata, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang dikeluar dari mulut Allah. Saudaraku, itu sungguh satu pernyataan bahwa sungguh Yesus berkata, manusia tidak bisa hidup hanya dengan roti, dengan kebutuhan secara fisik saja, tapi manusia sangat membutuhkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sesuai dengan firman Tuhan dikatakan Matius 5 ayat 6 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahwa sungguh Tuhan Yesus jelas sekali mengatakan bahwa dialah roti hidup itu. Dialah yang sungguh menjadi kekuatan sumber kehidupan kita. Itu sebabnya dikatakan di Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat 35. Kebutuhan rohani dalam kehidupan kita, sungguh saudara, itu sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Kita sangat membutuhkan Yesus. Tanpa Yesus kita lemah, kita rapuh. Tanpa Yesus kita tidak berdaya menghadapi segala situasi yang ada, saudaraku. Kita membutuhkan satu terobosan-terobosan yang baru. Kita membutuhkan pemulihan. Kita membutuhkan topangan dari Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan. Kita membutuhkan kekuatan ilahi dalam hidup kita. Saudaraku, kita tidak bisa hidup tanpa Yesus. Itu sebabnya di Yohanes 15 ayat 5-7 dikatakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus sebagai pokok anggur jelas berkata bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Dia adalah pokok anggur dan kitalah carang-carangnya. Ketika carang-carang itu masih menyatu dengan pohonnya, maka di sana akan ada aliran kehidupan. Di sana ada satu kekuatan, di sana ada satu sumber kehidupan. Maka ketika carang itu terlepas dari pohon, dia tidak akan dapat berbuah lagi. Saudara, demikian juga saudara dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah persoalan tentang kebenaran. Saudara, apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah firman Tuhan sendiri. Di Yohanes 1 berkata bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri.
Oleh karena itu saudara, kita sungguh sangat membutuhkan kebenaran. Dunia tidak bisa menjawab kebahagiaan yang sejati. Dunia tidak bisa memberikan kepuasan kepada kita. Itu sebabnya kalau kita melihat ada orang begitu mengejar harta duniawi yang luar biasa, dan begitu mengejar sampai tidak pernah puas saudara. Karena ada satu statement dari bahasa Inggris dikatakan how much is much. Tidak ada batas daripada ingin sesuatu yang lebih lagi dan tidak ada habis-habisnya. Saudara, tidak ada kepuasan sejati di sana. Tapi firman jelas berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. Saudaraku, kenapa saudara terjadi banyak orang bunuh diri saudara? Kenapa ada banyak orang sudah tenar seperti Whitney Houston saudara? Dia dengan suara yang begitu bagus, dengan penampilan yang good looking, tapi dia pada akhirnya mati dengan cara yang tragis. Saudaranya satu jawabannya, karena dia memiliki kekosongan. Jiwanya kosong saudara. Karena dia hanya cari dunia dan akhirnya dia minum satu obat-obatan terlarang. Bahkan dia saudara menjadi orang yang pecandu saudara, dan akhirnya dia mati dengan cara mengenaskan. Saudaraku, mari kita sungguh-sungguh saudara benar-benar haus akan Tuhan. Dan orang yang haus akan Tuhan pasti Tuhan puaskan. Orang yang lapar akan kebenaran pasti akan Tuhan beri kenyang dan puas. Itu sebabnya saudaraku, orang-orang yang hanya mencari kekuatan dari dunia itu akan menuju kebinasaan. Tidak ada kepastian di sana, tidak ada kebahagiaan sejati di sana. Oleh karena itu saudara, mari kekuatan untuk mendengarkan firman dan melakukannya itu penting dalam hidup kita. Itu sebagai satu hal tadi saya sebutkan bahwa tidak ada cara lain selain kita mencari wajah Tuhan. Tidak ada cara lain selain kita mencari wajahnya dan mencari hadiratnya. Dan kita menghadirkan dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, saya setiap pagi ada doa pagi namanya Morning Praise Sola Fide. Saya setiap pagi dari Senin sampai dengan hari Jumat kami ada doa pagi. Saya kebetulan sebagai koordinator doa pagi Sola Fide. Setiap jam 5 lewat Zoom kami berdoa bersama-sama. Dan itu sudah berlangsung dari tahun yang lalu saudaraku. Pak Pice almarhum sempat berkhotbah terakhir tanggal 23 Mei yang lalu. Saudara, dia terlibat dalam pelayanan itu. Dan saya percaya Tuhan sudah mempersiapkan saya untuk melayani fokus dalam pelayanan doa ini. Sehingga ketika hambanya pergi pulang ke surga, saya masih tetap ada dalam hadirat Tuhan. Saya tidak menjadi orang yang kosong dan galau terus-menerus, tapi saya tetap kuat dan tetap semangat karena saya tahu siapa Yesus yang disembah, kita sembah. Siapa Yesus yang kita percaya. Bahwa firman berkata, janganlah Yohanes 14 ayat 1-5, janganlah gelisah hatimu, sebab aku akan pergi dan aku akan mempersiapkan tempat bagimu. Karena nanti di mana aku pergi, kemana aku berada, engkau pun berada di situ. Jadi saudaraku, satu kepastian bahwa Yesus pergi ke surga mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya. Jadi kita mempersiapkan hidup kita. Kita mendengarkan firman untuk apa saudara? Supaya kita punya satu tujuan. Tujuan kita adalah menyukakan hati Tuhan. Tujuan kita adalah supaya kita mengakhiri hidup kita dengan baik. Kita punya finishing well. Saudaraku, apakah kita punya kerinduan ada finishing well dalam hidup kita? Sehingga pada akhirnya hidup kita menghasilkan buah dan sungguh. Dan seperti carang yang melekat kepada pokok anggur itu, demikianlah kiranya hidup kita seperti yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu saudara, mari
supaya kita tidak pernah menjadi orang yang hampa dan kosong, tapi kita tetap bersukacita, sebab kerajaan Allah bukanlah persoalan makan dan minum, tapi kerajaan Allah adalah persoalan damai dan sejahtera, persoalan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu penting saudara, sehingga kita selalu mengerti bahwa tujuan hidup saya adalah bukan mengejar karir setinggi-tingginya dan membuat uang, harta, segala-galanya. Saudara, itu perlu, tapi itu bukan segala-galanya. Tapi biarkanlah kita terus masuk dalam poin yang kedua. Kita maju terus dengan iman. Kita mengejar, mencari wajah Yesus. Kita mengejar Yesus sampai hati kita puas. Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami memperoleh hati bijaksana. Mazmur 90 ayat 14 berkata, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dan dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita. Itulah saudaraku, jika hati kita penuh sukacita, itu adalah obat. Hati gembira adalah obat. Hati penuh sukacita merupakan satu kekuatan bagi kita, sehingga kita bisa melewati hari-hari kita dengan penuh syukur, penuh sukacita, karena Tuhan memberikan kita hati yang bijaksana. Mari saudaraku, kita menghitung hari-hari hidup kita. Saudara, umur tidak begitu penting ya. Hambanya suami saya Pendeta Pice sudah pergi, usianya 67, kurang 3 bulan lagi saudara. Tapi saudara, bagi Tuhan bukan usia yang paling penting, tapi berapa banyak yang sudah saudara buat untuk Tuhan. Apakah saudara menyukakan hati Tuhan, berkenan bagi Tuhan, dan sungguh saudara bersorak-sorai bagi kemuliaannya. Dan saudara setiap pagi, Bapak Ibu yang saudara kasih, yang saya kasih, setiap pagi saudara mencari Tuhan. Itu menjadi pertanyaan. Saudara dengar baik, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Oleh karena itu, mari saudara kejarlah Tuhan. Dalam satu buku yang saya baca, Hunting, saudara, di sana adalah mencari wajah Tuhan. Saudaraku, tidak ada cara lain selain kita berdiam diri, mendekat kepada Tuhan. Setiap pagi kita berdoa, dan ketika kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara, bukan permintaan-permintaan yang kita naikkan, tapi kita naikkan syukur. Dan karena kita berdoa bukan karena supaya Tuhan sayang pada kita, bukan saudara, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah menebus kita dengan darah yang mahal. Dia sudah membela kita, Dia sudah membayar kita dengan darahnya yang mahal. Darah Kristus sudah dicurahkan di kayu salib untuk membenarkan saudara dan saya. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Oleh karena itu, setiap pagi datang pada Tuhan. Gak usah perlu menaikkan permintaan dulu. Tuhan tahu hati yang paling dalam. Naikkan syukur, katakan satu demi satu, ucap syukur untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak. Ucapkan syukur untuk rumah dan untuk pekerjaan, untuk apa yang sudah Tuhan buat. Ucapkan syukur saudara. Jangan lupakan kebaikan Tuhan, karena saudara sudah ditebus dari lubang kubur. Saudara sudah dibenarkan dan diangkat, diberikan hak istimewa menjadi anak-anak pilihan Tuhan, dan kau sudah menjadi ciptaan baru, 2 Korintus 5 ayat 17. Oleh karena itu saudara, mari bangkit semangat, bersyukur setiap pagi. Setiap bangun pagi engkau bersyukur, katakan, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih setiamu Tuhan di waktu pagi engkau kenyangkan kami dengan kasih setiamu itu, dan kami terus bersukacita dan bersorak-sorai. Karena apa? Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Semua baik apa yang sudah Tuhan buat, semua baik saudara.
semua baik. Semua rencana Tuhan baik adanya. Walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi Tuhan tahu yang terbaik bagi saudara dan saya. Hari ini saya mau katakan pada saudara, biarlah saudara, apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, baik sukacita, kedukaan, kerugian, dan bahkan mungkin hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ingatlah bahwa kasih Kristus tidak pernah berubah. Oleh karena itu, biarlah kita mengucap syukur. Kasih setia yang tidak pernah berubah. Biar kita boleh menyelesaikan kehidupan kita ini dengan penuh syukur. Dan kita mengalami yang disebut dengan finishing well. Banyak orang memulai hidupnya dengan baik, tapi tidak bisa mengakhirinya dengan baik. Banyak orang memulai karir yang luar biasa, tapi dia mengakhirinya dengan jelek, saudara. Mari saudara lihat apa yang dilakukan Jenderal Sambo itu, saudara. Dia seorang Kristiani, tapi apa yang dilakukannya, saudara, itu sungguh-sungguh mendukakan hati Tuhan. Dia memulai karir dengan luar biasa. Banyak orang memuji, pidatonya luar biasa. Tapi apa arti semua itu? Dia tidak mengakhirinya dengan baik. Oleh karena itu mari saudara, kita hidup dengan satu tekad, satu tujuan bahwa saya mau memuliakan Tuhan. Dan saya mau finishing well. Saya mau mengakhiri hidup saya dengan buah-buah yang baik. Dan mengakhirinya dengan penuh sukacita. Sehingga ketika saya pulang ke surga, saya tidak merasa berdosa atau tidak merasa bersalah. Karena saya sudah melakukan apa yang baik menurut panggilan Tuhan. Saya sudah berbuat baik, saya sudah memperhatikan orang lain, saya sudah mengasihi, saya memberitakan Injil, saya melayani, saya melakukan apa yang baik menurut Tuhan. Hidup saya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari saudaraku, lihat ke dalam diri saudara, apa yang sudah saudara buat untuk Tuhan. Mari saudara. Oleh karena itu, biarlah kita masuk dalam poin yang ketiga. Memiliki hati yang bijak dan penuh kasih, saudara. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Mari saya bacakan dengan cepat. Apa dikatakan Amsal 3 ayat 5 dan 6, saudaraku. Bahwa di sana dikatakan bahwa kita perlu mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Saudaraku ya. Amsal 3, 5 dan 6 berkata gini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dan jangan menganggap kau sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, jauhilah akan kejahatan. Amsal 3 ayat 5-7. Oleh karena itu saudaraku, mari milikilah hati yang penuh percaya kepada Tuhan. Dan miliki hati yang benar. Dan akui Tuhan Yesus dalam segala laku kita. Akui Dia bahwa Dia sudah mengasihi kita, mengampuni dosa kita. Maka kita wajib mengampuni orang lain. Sehingga kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Dikatakan di Mazmur 23, mercy and goodness shall follow me all the day of my life. Maka kemurahan Allah akan mengikutiku dari belakang setiap hari dalam hidupku. Mari saudaraku, jika sungguh berkat itu tidak perlu kita kejar, tapi dengan sendirinya ketika kita masuk dalam jalan-jalan Tuhan, kita mengakui bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengakui bahwa Dialah penuntun dan pemimpin hidup kita. Kita mengakui bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Dia. Dan sungguh kita mengakui bahwa kasih-Nya yang besar itu sehingga memampukan kita melayakkan kita sebagai anak-anaknya dan memampukan kita berdiri tegak sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu, saudara, kita sangat membutuhkan kekuatan Tuhan lewat doa-doa kita. Melewat doa-doa dalam kebersamaan kita. Kita saling mendoakan dalam persekutuan. Kita membutuhkan janji-janji Tuhan. Supaya jalan-jalan kita Tuhan berkenan atasnya. Supaya ketika kita jalan dalam jalan-jalannya Tuhan, Tuhan berkenan atas hidup kita. Dan Tuhan memberkati kita. Penuhilah saudara hatimu dengan kasih Kristus.
saudara. Kasih Kristus akan mengalir memenuhi hidup kita, sehingga kita dimampukan untuk mengasihi, kita dimampukan untuk mengampuni. Hanya dengan kasih Kristuslah ada satu kekuatan baru, dengan kemampuan dari Tuhan kita dimampukan untuk mengampuni, memberkati dan mengasihi. Saudara ingat 1 Korintus 13 dikatakan bahwa dalam kasih, ya, kasih menutupi segala sesuatu. Kasih itu sabar, kasih itu mengampuni, kasih itu berbuat baik, ya. Kasih itu tidak cemburu, kasih itu sopan. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Ada banyak orang Kristen kadang-kadang dia tidak suka kalau orang lain berhasil. Dia tidak senang kalau orang lain lebih baik dari dirinya. Itu namanya kasih itu cemburu. Kasih tidak cemburu, tapi dia cemburu. Ada iri dengki di dalam hatinya. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, milikilah hati yang benar, hati yang baik, sehingga Tuhan berkenan atas hidup kita. Saudara, ada satu ilustrasi, saudara. Ilustrasi seorang bapak, dia berhari-hari puasa. Dia puasa, setelah dia 3 hari berpuasa, dia ketemu malaikat. Lalu malaikat berkata gini, "Pak, doa Bapak dijawab, ya, doa Bapak dijawab, tapi dengan syarat, apapun yang Bapak minta, tetangga Bapak akan dapat juga. Kalau Bapak minta mobil, tetangga Bapak dapat mobil. Kalau Bapak minta rumah, tetangga Bapak dapat rumah. Kalau Bapak minta rumah yang mewah, tetangga Bapak juga dapat rumah mewah." Lalu si bapak ini berkata kepada malaikat, "Tunggu, malaikat, beri aku waktu berpikir." Lalu dia berpikir begini, "Saya yang puasa selama 3 hari, lalu kenapa dia ikut mendapat bagian?" Lalu dia tidak senang dengan hal ini, saudara. Setelah itu dia datang kepada malaikat, karena dia tidak suka apa yang dia dapat, tetangganya dapat. Dia berkata begini, "Oh, malaikat, saya punya permintaan. Sebutkan permintaanmu itu." "Bikinlah mataku sebelah kiri buta." Tetangganya bagaimana, saudara? Kalau mata kirinya buta, apa yang terjadi? Maka tetangganya mata kirinya juga buta. Saudaraku, bayangkan seorang hati yang jahat, hati yang tidak punya ketulusan, hati yang tidak punya kasih, hati yang penuh iri, dengki, dan kejahatan. Dia lebih memilih matanya sebelah kiri buta daripada dia menjadi berkat. Dia tidak suka melihat orang lain diberkati. Dia tidak suka melihat orang lain bahagia. Akhirnya dia memilih dia matanya buta supaya tetangganya buta. Bayangkan, saudaraku. Oleh karena itu menjadi pertanyaan, seperti apakah hati saya? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kita sering nyanyi lagu seperti itu. Tapi bagaimana kenyataannya? Tuhan melihat kedalaman hati saudara dan saya. Jika hati kita tidak benar, saudaraku, hati-hati. Ya. Lakukanlah yang baik. Jika saudara mau mendapatkan sesuatu yang baik dari orang lain, lakukanlah itu juga terhadap orang lain. Jangan ada iri, dengki, dan kebencian dalam hati kita. Biarkan orang juga ikut diberkati kalau kita diberkati. Biarkan orang berbahagia jika kita berbahagia. Oleh karena itu, mari saudara, milikilah hati yang bijak, miliki hati yang punya kasih, sehingga sungguh kasih Kristus akan nyata di kehidupan saudara, di tengah-tengah kehidupan gereja, di tengah-tengah kehidupan dalam berfellowship ataupun berrelationship antara para anggota persekutuan atau bakor badan koordinasi umat Kristen di rumah sakit Pertamina pusat ini nyata.
orang boleh melihat kemuliaan Tuhan. Itu yang dikatakan di Filipi 4 ayat 5, bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Oleh karena itu marilah saudara, kekuatan untuk mendengarkan firman Tuhan, kekuatan untuk mendengar firman, kekuatan untuk melakukan firman, itu hanya bisa dilakukan ketika kita mau menundukkan diri, mau taat, belajar taat. Dan ketika kita mau mengakui Tuhan segala-galanya dalam hidup kita, kita akui Dia, kita percaya sepenuhnya kepadanya, dan kita melakukan kebenaran itu. Karena manusia tidak bisa hidup hanya dengan roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebab kerajaan Allah bukanlah persoalan makan dan minum, tapi persoalan kebenaran, damai sejahtera, ya saudara, dan sukacita oleh Roh Kudus. Mari saudaraku, semangat dan bangkitlah. Katakan pada dirimu, biarlah aku semakin hari semakin menyukakan hati Tuhan. Bukan karena kita mau menarik perhatian Tuhan, tapi karena Tuhan sudah mengasihi kita, karena Tuhan sudah menebus kita, karena Tuhan sudah membayar utang dosa kita, karena Tuhan sudah memberikan jaminan hidup yang kekal kepada kita. Maka patutlah kita bersyukur lewat hidup kita. Patutlah kita memuliakan Dia. Patutlah kita melakukan segala sesuatu yang berkenan bagi Dia, sehingga kasih kita jelas nampak nyata dalam kehidupan, di dalam bersilaturahmi sesama, di kantor kita, di rumah sakit, maupun menghadapi pasien, melayani keluarga, melayani di gereja, dimanapun kita berada. Sungguh kita dapat menyelesaikan semua pelayanan dan kehidupan kita dengan baik. Dan akhirnya biarlah kita melakukan dengan finishing well. Ada satu kerinduan saya mau mengakhiri semua pekerjaan saya mau mengakhiri seluruh pelayanan saya mau mengakhiri, menyelesaikannya dengan baik. Dan pada akhirnya ada buah-buah yang semakin banyak, semakin lebat untuk kemuliaan nama Tuhan yang boleh kita persembahkan bagi namanya, sehingga sungguh Tuhan berkenan atasnya dan Tuhan suka atas apa yang kita kerjakan untuk kemuliaan namanya. Saudaraku, mari bangkitlah, semangatlah. Jangan seperti orang buta, orang yang minta buta sebelah mata supaya tetangganya buta juga. Tapi biarlah kita miliki hati yang baik dan benar, dan hati yang penuh kasih, hati yang menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau sudah mati di kayu salib menjadi korban Tuhan. Bahkan Engkau membenarkan hidup kami Tuhan. Karena dengan satu alasan, karena Engkau mengasihi kami. Dengan darah-Mu yang mahal Engkau sudah membayar hutang dosa kami. Dan kami tidak bisa membalas dengan apapun juga Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami, biarlah hati kami semakin suka mendengar firman Tuhan. Kami mau belajar terus karena sungguh Tuhan, kerajaan Allah bukan persoalan makan dan minum, tapi soal kebenaran dan damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Oleh karena itu biarlah kami mengejar itu Tuhan, mengejar kebenaran, mengejar damai sejahtera dan sukacita. Karena itulah satu kekuatan kami untuk sungguh menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaan, tengah pelayanan dan tengah dunia ini. Selama kami masih Tuhan beri kesempatan untuk hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa Tuhan supaya firman-Mu ini Kau meteraikan dalam hati kami. Kami terus bertumbuh dalam kebenaran firman itu. Dan kami berbuah yang indah di hadirat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk seluruh pasien yang ada rumah sakit Pertamina Pusat. Tuhan berkati, Engkau lawat semua pasien Tuhan. Tolong supaya mereka Engkau jamah pulihkan nama Yesus. Berikan hati yang penuh kasih bagi setiap perawat,
para medis, para dokter yang melayani, sehingga mereka melayani dengan kasih Tuhan, bukan melayani karena kebiasaan, tapi dengan satu sistem yang baik Tuhan, sehingga sungguh ada damai dan sejahtera, ada sukacita di dalam apa yang mereka tabur lewat pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan Yesus semua pasien dan seluruh para medis di rumah sakit Pertamina yang ada, dan berkati Tuhan Yesus seluruh manajemen rumah sakit Tuhan. Tolong mulai dari direktur utama, para dokter, komisaris, general manager, maupun juga semua manajer-manajer dan kepala bagian, semua yang ambil bagian di dalam manajemen rumah sakit ini, Tuhan tolong roh takut akan Tuhan ada pada mereka, sehingga mereka boleh melayani dengan baik untuk kemuliaan Tuhan, dan mereka melakukannya sehingga sungguh Tuhan menjadi berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pengurus Bakor Umkris Rumah Sakit Pertamina Pusat. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan untuk seluruh pelayanan mereka, baik Ibu Dokter Titis maupun beserta dengan kawan-kawan yang sudah melayani, mengabdi dengan luar biasa, dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan semangat, dengan ketekunan. Mereka melakukan semua itu sebagai pengabdian karena mereka mengasihi Tuhan. Engkau memberkati pengurus Tuhan, Kau berikan mereka hati yang penuh kasih, sehingga mereka boleh menabur dan sungguh Tuhan, apa yang mereka tabur akan mereka tuai, dan teruslah mereka memberkati pelayanan ini Tuhan. Engkau memberkati seluruh pengurus yang ada, dan memberkati pelayanan diakona rumah sakit Pertamina ini Tuhan. Engkau berkati seluruh pelayanan diakona yang ada, cukupkan segala dana yang diperlukan, karena Engkau Allah Jehovah Jireh, Kau sanggup mengadakan segala yang diperlukan. Berkati Tuhan Yesus, berkati rumah sakit Pertamina, berkati pelayanan diakonia, sehingga banyak orang yang dibantu, banyak orang yang merasa tertolong dan diberkati Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, pengharapan kami kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh berharap melekat kepada Tuhan, tidak akan pernah Tuhan tinggalkan, tidak akan pernah Tuhan kecewakan. Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan pengharapan kami kepadamu. Terpuji namamu Bapa, dan Kau berkati juga persembahan kasih maupun Tuhan semua yang sudah dikumpulkan sebagai persembahan, baik lewat transfer maupun juga lewat pengumpulan secara langsung. Tuhan, baik kolektan, Tuhan tolong berkati setiap tangan dan setiap pribadi yang sudah memberi, Kau balas lipat kali ganda. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah mau berhutang. Biarlah Engkau memberkati Tuhan Yesus semua anak-anak-Mu yang terlibat, semua anak-anak-Mu yang rindu untuk memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sehingga sungguh Tuhan, apa yang mereka persembahkan kepada Tuhan sungguh akan menjadi dupa yang harum dan manis di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami, terpuji namamu Tuhan. Kau biarlah memberkati semua yang hadir pada siang hari di rumah sakit, ibadah di rumah sakit Pertamina Tuhan yang ada. Tuhan memberkati keluarga mereka, memberkati anak-anak mereka, istri, suami yang sakit Tuhan pulihkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan memberkati, punya masalah persoalan apapun juga, Tuhan Engkau akan menolong dan menopang serta memberikan jalan keluar yang terbaik kepada anak-anak-Mu. Terima kasih. Inilah doa syukur dan pengharapan kepada Tuhan, pengharapan kami Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kami harapkan, daripada yang kami doakan, daripada yang kami minta. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang baik Tuhan. Terpujilah namamu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin.